Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 4. Pagi ini, Udin dan teman-teman semangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa comro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata, setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walaupun setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Ayo berdiskusi. Nah, anak-anak, amati gambar pakaian khas Indonesia berikut. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Nah, anak-anak, ini adalah pakaian adat dari Banda Aceh. Sedangkan yang ini adalah pakaian adat dari Sumatera Utara. Selanjutnya, ini adalah pakaian adat dari Sumatera Barat. Nah, dan yang terakhir ini adalah pakaian adat dari DKI Jakarta. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Tiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Ayo mengamati. Amati gambar dan informasi berikut. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Anak-anak, berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, pakaian yang dikenakan Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Sangat penting. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Ayo membaca. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak sanja yang dibawa oleh Siti. Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Bacalah teks berikut. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong dapat diolah menjadi dakak-dakak, karang taliang,
rendang singkong, dan kerupuk singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Amati gambar di bawah ini. Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Anak-anak hebat, dari 3 makanan tersebut, mana makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan? Betul sekali. Makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan di sini adalah karak-kaliang dan dakak-dakak. Nah, kalau dari keempat makanan tersebut, mana makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan? Wah, betul. Dari keempat makanan tersebut, makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan adalah kerupuk sanjay dan rendang singkong. Nah, anak-anak, sekarang tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa di setiap paragraf pasti ada kalimat utamanya. Contohnya, pada paragraf ke-1, kalimat utamanya adalah di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Untuk paragraf kedua, ada yang tahu mana yang menjadi kalimat utamanya? Ya, betul sekali. Yang menjadi kalimat utama pada paragraf kedua yaitu teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dan untuk paragraf yang ketiga, mana yang menjadi kalimat utamanya? Betul sekali. Yang menjadi kalimat utama pada paragraf ketiga yaitu dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Tadi kalian sudah menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Sekarang buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Mungkin kalian masih ingat ya, bahwa ringkasan adalah kumpulan kalimat utama dari setiap paragraf. Jadi, ringkasan teks pengolahan singkong adalah di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ayo mengamati. Anak-anak, setelah mengetahui pengolahan makanan berbahan dasar singkong, Udin mengajak Edo dan Beni berenang. Udin, Edo, dan Beni senang bermain di kolam renang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitarnya. Udin, Edo, dan Beni mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Beni berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam. Tangannya memegang tangan Beni. Beni mengambangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Ayo berlatih. Beni mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam dangkal. Gerak dasar mengambang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. 1. Berdiri tegak di pinggir kolam. 2. Peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. 3. Rapatkan perut pada dinding kolam. 4. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan pegangan. 5. Masukkan kepala ke dalam air. 6. Kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan napas. 7. Posisi tangan sejajar bahu. 8. Lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air, kedua kaki digerakkan bergantian. 9. Lakukan berulang-ulang. Anak-anak hebat, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah memperhatikan pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.